Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Amin. Nah, pada hari ini kita akan diskusi atau membahas tentang peraturan perundang-undangan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Yang akan kita bahas materinya adalah pertama, undang-undang yang berkaitan dengan K3, peraturan pemerintah, keputusan atau instruksi dari pemerintah. Yang keempat adalah peraturan atau keputusan menteri. Yang kelima adalah keputusan bersama antar kementerian yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Dan yang keenam adalah tentang PKB atau perjanjian kerja bersama yang berkaitan dengan K3. Sebelum kita masuk untuk membahas undang-undang atau peraturan-peraturan tentang K3, kita harus tahu dulu peraturan atau undang-undang ini dipakai atau digunakan sebagai pedoman atau acuan. Nah, nanti di akhir akan digunakan untuk sebagai evaluasi dan penilaian untuk menjadi lebih baik lagi atau introspeksi dari masalah-masalah sebelumnya. Nah, itu peraturan. Yang kita sebut biasanya adalah normative pressure. Di sini, normative pressure yaitu sebagai panduan dalam teknis pelaksanaan dan tumbuhnya komitmen dan meningkatnya upaya dunia industri dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Nah, jadi peraturan di sini sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari pada suatu perusahaan atau pada suatu tempat kerja dan menumbuhkan komitmen bagi tenaga kerja untuk menghasilkan sumber daya yang efisien dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi tenaga kerja tersebut, baik orang lain yang berada di sekitar tempat kerja tersebut. Selanjutnya adalah tipe peraturan. Di sini ada dua tipe peraturan. Yang pertama adalah peraturan permissible atau mandatory dengan ciri-ciri yaitu bersifat izin dan harus diikuti. Yang kedua adalah mempunyai konsekuensi hukum. Yang ketiga berbeda untuk setiap negara. Yang keempat adalah dikeluarkan oleh pemerintah. Contohnya, pemerintah melarang warganya untuk pulang kampung atau mudik. Nah, ini berarti bersifat izin dan harus diikuti. Selanjutnya adalah mempunyai konsekuensi hukum. Nah, jika ada masyarakat atau warganya yang melanggar konsekuensi hukum tersebut, akan didenda berupa uang 100 juta. Nah, selanjutnya adalah berbeda untuk setiap negara. Jadi, peraturan ini hanya berlaku untuk negara atau di Indonesia saja, ya. Tidak akan berlaku di negara lain. Selanjutnya adalah dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, untuk peraturan yang kedua adalah recommendation atau voluntary dengan ciri-ciri bersifat saran dan tidak harus diikuti. Ini kebalikan dari permissible, ya, bersifat saran, tidak harus diikuti, tidak mempunyai konsekuensi hukum, digunakan oleh banyak negara, dikeluarkan oleh lembaga ilmiah. Contohnya, saya memberikan recommendation atau saran untuk atau selama perkuliahan tidak boleh bermain HP. Nah, jadi ini boleh saja kalian mengikuti atau tidak. Nah, ini juga tidak akan mempunyai konsekuensi hukum yang terlalu berat. Nah, digunakan oleh banyak negara. Nah, peraturan yang dibuat tadi bisa fleksibel, digunakan oleh beberapa atau banyak negara. Nah, ini dikeluarkan oleh lembaga ilmiah. Lanjut, kita membahas tentang intinya, yaitu dari pertemuan hari ini adalah dasar hukum dari Undang-Undang K3. Nah, Undang-Undang K3 ini berdasar dari Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 5, 20, dan 27 ayat 2. Nah, di situ dalam Undang-Undang
RI nomor 13 tahun 2003 pasal 86 dan 87, Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Setelah itu peraturan pelaksanaan ada 2, yaitu tentang peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan SE. Yang kedua adalah peraturan khusus. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, di dalam undang-undang ini, dia mengatur dengan jelas tentang kewajiban dari pimpinan perusahaan dan pekerja itu sendiri dalam melaksanakan keselamatan kerja. Jadi kedua belah pihak ini harus sepakat untuk melaksanakan keselamatan kerja. Tujuan dari undang-undang ini adalah memberikan perlindungan dan keselamatan bagi tenaga kerja, orang lain, dan sumber produksi, di mana jika keselamatan kerja ini terlaksana, maka dapat dipakai secara aman dan efisien. Selanjutnya adalah ruang lingkup. Ruang lingkup yaitu tempat kerja yang berada di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara. Dengan unsur yaitu dilakukan kegiatan usaha. Ada banyak tenaga kerja yang bekerja. Yang ketiga adalah ada sumber bahaya. Jadi harus 3 unsur ruang lingkup dari Undang-Undang nomor 1 ini ya. Selanjutnya adalah peta stakeholder dari pengawasan K3. Pengawasan K3 ini diawasi oleh Menteri Tenaga Kerja yang menjadi direktur. Selanjutnya dibagi menjadi 4, yaitu pegawai pengawas, ahli K3, dokter dari perusahaan, dan panitia pembina K3. Pegawai pengawas biasanya berasal dari kabupaten atau kota terkait. Untuk ahli K3-nya berasal dari luar Departemen Tenaga Kerja, bisa berasal dari pemerintah atau swasta, bisa dari industri atau jasa ya. Selanjutnya adalah dokter perusahaan, ini poli perusahaan, jasa kesehatan. Selanjutnya adalah panitia pembina K3, ini berasal dari perusahaan. Peraturan perundang-undangan tentang K3. Di sini ada 4 peraturan. Yang pertama adalah personil, alat mesin, sistem, dan kelembagaan dari K3. Keempatnya terdapat peraturan perundangan berupa undang-undang atau peraturan menteri yang mengatur tentang K3. Setelah itu kita bahas tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 yang membahas tentang keselamatan kerja. Yang pertama adalah sektoral, bidang sektoral. Di sini terdapat peraturan pemerintah, peraturan Menteri Tenaga Kerja yang membahas tentang penebangan dan pengangkutan kayu, yang membahas tentang K3 pada konstruksi bangunan. Yang kedua adalah pendekatan kelembagaan dan sistem. Di sini membahas tentang P2K3, perusahaan jasa K3, SMK3, dan pelaporan dari kecelakaan. Yang ketiga adalah pembidangan teknis. Yang diatur adalah tentang pestisida, keselamatan kerja dari radiasi, APAR, bejana tekan, instalasi alarm kebakaran yang otomatis, pemakaian asbes, tenaga kerja, angkut dan angkat, tentang instansi petir dan lift listrik. Selanjutnya, yang keempat adalah pendekatan dari sumber daya manusia. Di sini dibahas adalah wajib untuk latihan hiperkes bagi dokter perusahaan, bagi para medis, wajib untuk pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, syarat dan kualifikasi dari jurulas, syarat dan kualifikasi operator dari pesawat uap. Selanjutnya adalah syarat kualifikasi dari operator angkat dan angkut, ahli K3, kompetensi teknis dari lift, dan yang terakhir adalah pengorganisasian dari penanggulangan kebakaran.
Undang-undang kedua yang kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992. Ada 2 poin yang dibahas. Yang pertama adalah membahas tentang perusahaan berkewajiban memberikan atau memeriksakan kesehatan baik badan, mental maupun fisik. Jadi yang diperiksa atau diperhatikan perusahaan ketenaga kerjanya adalah kesehatan dari jasmani, rohani maupun kesehatan fisik yang baru. Jadi pekerja yang baru maupun pekerja yang akan dipindahkan ke tempat yang baru sesuai dengan sifat pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja tersebut, serta memberikan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jadi bisa mengetahui kesehatan menyeluruh dari tenaga pekerjanya sendiri. Selanjutnya membahas tentang para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri dengan tepat, benar, serta mematuhi semua syarat keselamatan kerja dan kesehatan kerja yang diwajibkan. Yang pertama tadi wajib untuk perusahaan, yang kedua ini adalah wajib untuk para pekerja atau tenaga kerja untuk melindungi dirinya atau melakukan perlindungan diri yang tepat dan benar menggunakan APD dan mematuhi syarat dari keselamatan kerja sendiri. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 pada pasal 23 yang membahas tentang kesehatan kerja yang berbunyi yaitu setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Jadi jika para pekerja ini kondisi lingkungannya, kondisi badannya sehat, pasti produktivitas kerja yang akan dihasilkan itu maksimal. Nah, di sini ada kesehatan kerja meliputi yang pertama pelayanan kesehatan kerja, syarat kesehatan kerja, dan pencegahan penyakit akibat kerja. Jadi ketika ini mencegah tenaga kerja atau orang sekelilingnya terjadi penyakit akibat kerja. Undang-undang ketiga yang kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sini membahas tentang segala hal yang berhubungan dengan ketenaga kerjaan, mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal atau cuti melahirkan, cuti kerja, dan keselamatan kesehatan kerja. Undang-undang yang keempat yang akan kita bahas adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 membahas tentang jaminan sosial. Di sini ada 4 item. Yang pertama adalah jaminan hari tua, di mana jaminan hari tua ini didapat jika tenaga kerja yang telah mencapai usia 55 tahun. Jika pekerja cacat total tetapi cacat total yang tetap setelah penetapan itu dilakukan oleh dokter. Setelah itu, jika pasien atau tenaga kerja tersebut meninggal, maka jaminan hari tua tersebut dibayarkan kepada keluarga, suami, istri, atau anak yang bersangkutan. Poin kedua atau poin B adalah jaminan kecelakaan kerja, yaitu yang dibiayai adalah biaya pengangkutan, perawatan, dan rehabilitasi, serta diberikan santunan kepada tenaga kerja yang diberikan, yaitu santunan sementara tidak mampu bekerja, mungkin karena kecelakaan kerja, jadi mungkin 3 bulan tidak bisa bekerja. Nah, ini akan diberikan santunan selama 3 bulan. Lalu cacat sebagian, misal anggota tubuh kaki mengalami kecacatan, nah ini dapat santunan. Cacat total mungkin tidak akan sembuh. Dan yang terakhir adalah kematian. Untuk poin C adalah jaminan pemeliharaan kesehatan. Yang dilakukan jaminan pemeliharaan kesehatan adalah tenaga kerja, suami atau istri, dan anak. Nah, untuk pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan untuk rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan, rawat inap, pemeriksaan kehamilan dan persalinan, pertolongan persalinan, penunjang diagnostik, pelayanan khusus, dan pelayanan gawat darurat. Yang keempat adalah jaminan kematian. Yang biaya yang diberikan adalah biaya
pemakaman dan santunan berupa uang. Peraturan dari pemerintah dan keputusan dari presiden yang berkaitan dengan ketiga. Yang pertama adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979 yang mengatur tentang keselamatan kerja pada pengolahan minyak dan pemurnian dari minyak dan gas bumi. Yang kedua adalah Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 93 yang membahas tentang penyakit yang timbul akibat hubungan kerja. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 7 Tahun 1973 yang mengatur tentang pengawasan atau peredaran, penyimpanan, dan penggunaan dari pestisida. Yang keempat adalah keputusan dari Presiden Nomor 25 Tahun 2004, yaitu tentang tunjangan jabatan fungsional, pengawas ketenagakerjaan, perantara hubungan industrial, dan pengantar kerja. Yang kelima, PP Nomor 13 Tahun 73 yang mengatur tentang pengaturan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Yang terakhir adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019. Nah, di sini ada surat keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial, pengawasan ketenagakerjaan yang berhubungan atau terkait dengan ketiga. Yang pertama adalah membahas tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan. Yang kedua adalah membahas tentang sertifikasi kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja pada teknisi listrik. Yang ketiga adalah tentang persyaratan penunjukan hak dan kewajiban dari teknisi lift. Ada satu surat keputusan bersama menteri, yaitu surat keputusan Kementerian Tenaga Kerja dengan Kementerian Pekerjaan Umum, yaitu nomor 174 tahun 86 dan nomor 104 tahun 86, yang membahas tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada lokasi kegiatan dari konstruksi. Nah, yang terakhir yang akan kita bahas dari pertemuan kita hari ini adalah PKB atau Perjanjian Kerja Bersama. Di sini perjanjian kerja bersama merupakan hasil perundingan antara kedua belah pihak, yaitu dari serikat buruh dan dari perusahaan, ya, yang tercatat pada untuk pekerja atau serikat buruhnya ini harus tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau di Depnaker. Terus ini kedua belah pihak ini melakukan perjanjian kerjasama untuk memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban dari kedua belah pihak ini. Siapa saja pihak yang membuat PKB? Yang pertama adalah serikat pekerja atau serikat buruh, atau perkumpulan serikat pekerja atau buruh, atau serikat buruh dan pengusaha, atau beberapa pengusaha, atau perkumpulan dari pengusaha. Nah, perlu diketahui atau diingat bahwa keanggotaan dari serikat pekerja atau buruh ini adalah 50% dari jumlah pekerja atau buruh yang ada dalam perusahaan saat pertama kali PKB ini akan dibuat. Jadi misal satu perusahaan mempunyai 1000 pekerja. Jadi untuk membuat perjanjian ini harus 50%. Jadi 500 pekerja menyetujui atau menjadi anggota dari serikat pekerja atau buruh agar bisa membuat perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang terkait. Nah, ini ada prosedur pembuatan dari PKB. Yang pertama adalah pengajuan tertulis dari salah satu pihak yang sebelumnya saya sudah jelaskan di slide yang tadi. Yang kedua adalah proses perundingan. Nah, proses perundingan ini terjadi selama 30 hari, dilakukan oleh kedua belah pihak. Masing-masing pihak mengirimkan 5 wakilnya untuk melakukan perundingan. Nah, jika dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan yang final,
maka akan dilaporkan kepada Departemen Ketenagakerjaan untuk dibahas kembali selama 30 hari. Nah, selama 30 hari ini lagi PKB ini belum disetujui oleh kedua belah pihak, maka akan dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja untuk dibahas lagi selama 30 hari antara kedua belah pihak untuk mencapai mufakat. Nah, setelah mufakat dilakukan penandatanganan antara kedua belah pihak. Setelah itu didaftarkan ke Departemen Tenaga-Kerjaan, dan yang terakhir adalah penyebarluasan PKB ini ke seluruh anggota dari perusahaan, baik pekerja, staf, buruh yang ada di perusahaan, agar mereka tahu hak dan kewajiban aturan-aturan apa yang sudah disetujui antara pekerja dengan perusahaan. Selanjutnya adalah kendala pelaksanaan PKB. Nah, dalam suatu pelaksanaan pasti terdapat suatu kendala. Di sini ada 3 kendala. Yang pertama adalah pemahaman karyawan mengenai isi perjanjian kerja bersama. Nah, karena pembuatan ini tidak semua pekerja diikutkan untuk mengambil keputusan, maka terkadang pemahaman antara karyawan satu dengan karyawan lain berbeda. Nah, di sini cara mengatasinya adalah dengan pembinaan atau koordinasi dari dan sosialisasi antara pengurus dari serikat pekerja atau buruh dengan anggotanya, ya, melalui musyawarah. Jadi sering-sering dilakukan pertemuan, mungkin pertemuan rutin 1 bulan sekali, 3 bulan sekali untuk membahas perjanjian kerja bersama agar terjadi satu pemahaman yang sama atau tidak miskomunikasi. Yang kedua adalah penanganan keselamatan kerja tidak optimal. Nah, mungkin perusahaan tidak optimal dalam penanganan keselamatan kerja. Cara mengatasinya adalah, jika terjadi kecelakaan, berarti tindakan pencegahan tidak berhasil, maka pihak manajemen dari perusahaan tersebut akan mempunyai kesempatan untuk mempelajari apa yang salah, ya. Jadi misal sebelumnya sudah terjadi kecelakaan kerja, maka perusahaan akan mengevaluasi apa yang masih salah agar tidak terjadi kecelakaan yang berulang lagi. Yang ketiga adalah kebijakan perusahaan yang tidak tegas. Nah, perlu digarisbawahi ya, setelah dilakukan persetujuan atau penandatanganan dari PKB ini, perusahaan juga harus tegas dengan apa yang sudah tertulis di dalam PKB. Nah, apabila tidak terjadi ketegasan tersebut, maka pegawai dalam bekerja pun tidak akan disiplin, tidak akan sesuai dengan aturan atau PKB yang telah disetujui. Untuk slide terakhir dari pertemuan ini membahas tentang aturan tentang perjanjian bersama atau PKB. Nah, undang-undang yang mengatur tentang PKB ini adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dari pasal 116 sampai pasal 136. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Di sini Nomor 16 Tahun 2011 tentang tata cara pembuatan dan pengesahan peraturan perusahaan, serta pembuatan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama, terutama terdapat pada pasal 12 sampai dengan pasal 29. Nah, pertemuan pada hari ini atau diskusi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang saya berikan, ilmu yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.